Halo pendukung timnas dimanapun berada, semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, konten kali ini kita akan membahas satu video tentang wawancara salah satu pemain Jepang ya, namanya Takumi Minamino. Di wawancara ini, si Minamino menanggapi atau bereaksi terhadap hasil drawing atau hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia, di mana Jepang tergabung dengan Indonesia di grup C ya. Menurut Takumi Minamino nih, dia bilang kalau di grup C ini merupakan grup yang berat karena di grup ini terdapat Arab Saudi dan Australia ya, dimana Arab Saudi dan Australia ini kata si Minamino itu merupakan calon lawan yang berat, apalagi kalau pertandingannya dilakukan tandang atau away, itu pasti akan menjadi pertandingan yang sulit. Kemudian juga si Minamino ini bilang kalau Arab Saudi dan Australia ini sebelumnya pernah satu grup juga nih dengan Jepang di edisi sebelumnya ya, di kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar juga satu grup. Dan ada fakta yang menarik juga teman-teman, di edisi yang sebelumnya juga di kualifikasi Piala Dunia 2018, tiga negara ini juga berada di satu grup yang sama, Jepang, Arab Saudi dan Australia itu di grup yang sama. Jadi ya wajar kalau si Minamino ini bilang kalau Arab Saudi dan Australia itu menjadi lawan yang berat. Kemudian si Minamino ini juga menanggapi waktu drawing itu ya, waktu undian itu. Nah, kemarin itu dilakukan oleh rekan satu negaranya, Shinji Okazaki. Nah, si Minamino ini bilang kalau Okazaki ini hokinya kurang karena negara-negara yang dihindari justru malah dikasih ke Jepang, satu grup dengan Jepang, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kemudian si Minamino ini juga berpendapat terhadap calon-calon lawannya di grup C ya. Arab Saudi dan Australia menjadi pesaing utama yang paling berat. Arab Saudi dan Australia itu merupakan tim atau negara yang kuat di Asia ya. Begitu juga dengan Cina, itu juga merupakan tim yang kuat. Nah, kemudian si Minamino ini juga berkomentar tentang timnas Indonesia, teman-teman. Ini yang menarik ya. Jadi si Minamino ini bilang kalau timnas Indonesia ini cukup menakutkan. Sekali lagi, timnas Indonesia cukup menakutkan. Nah, ternyata ada juga ya pemain Jepang yang takut sama timnas Indonesia. Dia bilang kalau kemarin waktu Piala Asia 2023 di Qatar, Jepang juga satu grup dengan Indonesia. Katanya timnas Indonesia bermain dengan baik, menyulitkan Jepang, walau pada akhirnya Jepang yang menang ya. Cuma dia bilang sekarang ini timnas Indonesia punya momentum yang bagus, punya momentum yang baik. Selain itu juga Indonesia merupakan negara dengan passion tinggi terhadap sepak bola. Jadi si Minamino ini bilang kalau timnas Jepang itu akan fokus dan tidak akan lengah dalam setiap pertandingan. Oke, kita akan lihat videonya bareng-bareng ya. Video wawancara si Minamino ini. Oke, kita play videonya ya teman-teman. すごく悔しい気持ちの方が強かったワールドカップです。 Ini 簡単な戦 wawancara いではない Minamino と ini 思いますけ dengan ど、あんまり salah 引いてほし satu くないところ引いたなって TV いうの di は Jepang ya, mainnya VTV.
2022年シーズンね、Ini 2022の bahasa FIFA ワー Jepang ルドカ tapi ップのカター translate ル bahasa 大会、 Inggris 皆 ya. さんの記憶にもあるかと Ini 思 si いますが、 presenter 厳しい lagi リーグ突破して tanya 大 ke きな歴史に Minamino なったんですが、日本中大いに tentang 盛り上がった大会、 pengalaman ただご dia 自身の中でもすごく di 思うところが Piala ある大会なのかなと Dunia 思いますが、 2022 振り返ってみていかがですか？そうですね、もう本当まあ喜びと悔しい気持ちがまあ両方経験したワールドカップで、まあ自分自身も初めて Piala Dunia ワー pertamanya ルドカ si ップだったんで Minamino すけど、 tahun 2022. まあ本当あと一歩でベスト16の壁っていうのを突破できるだろうと、 Dia pikir dia akan lolos ke babak 16 besar ま tapi あ結局最後は届か ternyata なかった、はい、そこの tidak lolos ya, hanya あと少しの bertahan 差 di なのか babak grup 大 saja きい差っていうの kemarin. か、まあ難しいですけど、まあまだまだ自分たちはやることがあるんだなと、まあトータルではすごく悔しい気持ちの方が強かったワールドカップです。そして今年の9月には Nah, ini si presenter 2026年のワー mulai ルドカップに向けたア bahas ジア予選の、ね、 tentang 最終予選が始まります。 ronde 3. 二次予選はね素晴らしい成績だったと思いますので、この最終予選、この間ね先日グループも決まりました、グループ C に入りました、はい、結構強豪揃いかなと思うんですが、はい、さあ今のぜひその最終予選に向けたお気持ちもお聞かせいただきたいと思います。まあ最終予選は毎年本当に難しい試合になる difficult っていうの match が pertandingan yang まあ sulit. 皆さんも分かってると思うんですけど、で今回グループが発表されて、 Australia ま dan あオーストラリアと Saudi サウジアラビアっ Arabia ていう、前回の4年前も bersatu 同 grup じグループで、 dengan Jepang ya. でしかもすごく難しい相手というか、まあホームでもアウェーでも、すごく接戦した相手がまた同じグループにいるので、まあ、簡単な戦いではないと思いますけど、まあ、絶対に日本がワールドカップには行かないといけないと思うので、Dia yakin まあ、いい成 Jepang 績を収めたい bakalan な lolos と ke Piala 思ってい Dunia. ます。はい、ありがとうございます。私たちもね、もう全力で応援をさせていただきたいと思います。 C 組の組み合わせを聞いたとき、 Nah, ini 岡 waktu 崎選手 drawing が yang 岡崎さん dilakukan が oleh 口を Okazaki. 引かれましたけど、ぶっちゃけどう思ったか。 Katanya kurang Ya. hoki nih si Okazaki. そうですね、お母さんちょっとあんまり引いてほしくないところ引いたなっていうのは正直、はい、まあそれ冗談ですけど、Gol まあやっぱ Saudi サウジ Arabia と dan オーストラリ Australia アってやっぱ結構 merupakan kompetitor アジアの utama 中 di でも Asia ya. 僕的には強豪で、Pertandingan away bakalan sulit 移動距 katanya. 離含め雰囲気とか、まあ前も4年前もそうでしたし、で、 Cina まあ中 juga 国は bagus Cina nih. ね、あれ Ini tentang Indonesia. まあ、インドネシアも結構不気味で、アジアカップでも結構いいプレー Katanya して cukup たし、 menakutkan. 国としてもこうすごく勢いのあるサッカーに対して情熱がある国なので、まあ、本当1試合も気は抜けないグループだなと。 Dia takut それが teman-teman sama Indonesia. 第一印象です。ありがとうございました。Jadi si Minamino ini bilang kalau dia cukup takut nih sama Indonesia. Tapi menurutku teman-teman, justru ini malah bisa menjadi bumerang ya. Bisa menjadi bumerang kepada timnas Indonesia. Biasanya kalau timnas ini dipuji-puji, dibilang bagus, biasanya merasa di atas angin. Fans, para pejabat ini jumawa ya, jadi bisa berdampak kurang baik untuk timnas, bisa gagal fokus, konsentrasi berkurang, pada saat pertandingan panik, tegang, demam panggung, yang hasilnya malah tidak sesuai dengan harapan ya, biasanya kalah. Lain cerita kalau misalkan si Minamino ini meremehkan timnas Indonesia, Minamino menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Ini biasanya kalau timnas diremehkan itu kemampuannya bakalan keluar ya, bermain lepas dan hasilnya bisa di luar dugaan. Tapi apapun itu, apapun yang dibilang Minamino, entah dia sebenarnya meremehkan timnas, apakah dia memang benar-benar takut dengan timnas, ini sebaiknya kita sikapi dengan bijak ya. Semoga PSSI, Timnas Indonesia dan jajaran pelatihnya menanggapi pendapat dari Minamino ini dengan bijak, dengan baik. Justru bisa menjadikan motivasi
timnas Indonesia bisa tetap fokus, tetap konsentrasi, bisa menunjukkan permainan terbaiknya, dan bukan tidak mungkin bisa mengalahkan Jepang. Ya minimal bisa nanti ambil 1 poin lah di kandang kita. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat tentang perkataan wawancara Minamino tadi, silahkan langsung isi kolom komentar ya. Nanti kita diskusi bersama. Oke, thank you sudah nonton video ini, dan ingat, menang kalah tetap dukung timnas Indonesia.